belajarnya serba online. Ya. Tapi kuota Dewi habis. Jadi gimana dong mau ngikutin belajar? Nggak bisa. Udah, nggak usah khawatir sayang. Nih mama udah beliin kuota buat kamu. Serius, biar kamu dapat belajar. Nih. Wah, terima kasih ya, Ma. Iya. Sekarang Dewi udah bisa belajar lagi, ngikutin pelajaran kesukaan Dewi. Ya sama-sama sayang. Belajar yang giat ya. Rajin belajar supaya ya dapat beasiswa. Amin, makasih ya, Ma. Sama-sama. Oke, sekarang Dewi mau ngelanjutin mata kuliah Oke. yang Dewi belajar tadi ya, Ma ya. Ya, oke sayang. See you, Ma. Ya. Yaitu komunikasi interpersonal. Apa sih itu komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang dilakukan secara tatap muka dan menimbulkan reaksi secara langsung, baik itu secara verbal maupun nonverbal. Pertama adalah komunikator. Apa sih komunikator itu? Komunikator itu orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua adalah encoding. Encoding yaitu tindakan memformulasikan isi pikiran sehingga komunikator menjadi yakin dengan pesan yang disampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya. Yang ketiga yaitu pesan, hasil dari encoding. Yang keempat adalah saluran, yaitu sasaran fisik penyampaian pesan dari sumber ke penerima atau komunikan. Yang kelima adalah komunikan, yaitu orang yang menerima pesan. Dan yang keenam adalah decoding. Decoding adalah proses pemberi makna. Yang kedelapan adalah respon. Respon yaitu tanggapan dari komunikan. Yang kedelapan adalah gangguan. Gangguan, yang dimaksud gangguan ini adalah hal yang mengganggu komunikator dan komunikan dalam menyampaikan pesan. Yang kesembilan yaitu terakhir yaitu konteks komunikasi, yaitu seperti dimensi ruang, waktu, dan nilai. Selanjutnya yaitu ciri-ciri komunikasi interpersonal, yaitu yang pertama arus pesannya ada dua arah, yang kedua suasananya nonformal, dan yang ketiga umpan baliknya terjadi secara langsung. Yang keempat, peserta komunikasi berada dalam jarak yang dekat. Yang kelima, peserta komunikasi mengirim dan menerima pesan secara stimulan dan spontan, yaitu dalam secara verbal maupun nonverbal. Saya akan juga menjelaskan di sini kelebihan-kelebihan komunikasi antar pribadi dibandingkan dengan komunikasi lainnya. Yang pertama yaitu terutama dalam hal efektifnya dalam mengubah perilaku, sikap, opini, dan perilaku komunikasi, yaitu komunikasi dilakukan secara tatap muka. Pesan pribadi diketahui dari melihat langsung melalui suara dan cara. Jadi di situ dijelaskan bahwa efektif akan memengaruhi perubahan perilaku, pendapat, dan perilaku komunikasi, yaitu dengan komunikasi pribadi oleh pandangan matanya, gaya bicara, dan lain-lain. Oleh karena itu komunikasi ini lebih efektif, jadi beda dengan komunikasi yang lainnya. Apapun bentuk komunikasi tampaknya tidak mungkin selalu bersifat simetris. Jarang pula komunikasi antar pribadi menunjukkan hubungan dominasi dan subordinasi dalam hubungannya. Meskipun proses negosiasi itu dan evaluasi terhadap hubungan dengan mudah dilakukan dengan komunikasi, yaitu yang dilakukan oleh tatap muka. Akan tetapi efek komunikasi yang hambat juga menimbulkan efek yang lebih jauh terhadap hubungan. Jadi mungkin itu sedikit-sedikit poin dalam kelebihan komunikasi antar pribadi dibandingkan dengan komunikasi yang lainnya. Komunikasi intrapersonal yaitu ketika kita menginginkan, semisal kita menginginkan es krim rasa coklat. Ketika kita sudah memasuki toko es krim, kita pasti di situ disuguhkan dengan banyak es krim seperti rasa stroberi, vanila, nanas, semangka, dan lain-lain. Pasti kita di situ secara tidak langsung kita berinteraksi dengan diri kita sendiri atau berkomunikasi dengan diri kita sendiri.
kayaknya yang strawberry itu lebih enak, atau yang vanilla kayaknya lebih manis deh. Nah, di situ tuh kita berdialog dengan diri kita sendiri, dan mampu berdialog dengan diri sendiri itu menunjukkan bahwa kita itu mampu mengenali dan memahami diri kita sendiri. Dan yang kedua yaitu komunikasi intrapersonal. Apa sih yang dimaksud komunikasi intrapersonal itu? Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi secara perseorangan dengan menggunakan lambang-lambang, tanda-tanda, atau tingkah laku. Selanjutnya di sini ada tahapan-tahapan komunikasi intrapersonal. Yang pertama ada sensasi, kemudian persepsi, memori, dan juga transisi. Kalau sensasi di sini ada dua faktor. Yang pertama internal, yaitu yang ada dalam diri, yang kedua eksternal yang ada pada luar. Yang kedua di situ persepsi yang menimbulkan dari apa yang dipikirkan kemudian menuju ke saraf peripheral. Yang ketiga ada memori. Di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama kognitif, kemudian emosional, yang ketiga ada fisiologi. Nah, di sini kalau kognitif terkait intelijensinya, kalau emosional terkait emosinya, kalau fisiologi terkait aktivitasnya ataupun psikologinya. Nah, kelanjutannya di sini ada transmisi. Nah, itu bagaimana orang itu berbicara antara penerimaan dan juga pengirim ini, yaitu pada dirinya sendiri gitu ya, melalui berbagai impuls saraf. Begitulah makalah dari kami terkait komunikasi interpersonal dan juga komunikasi intrapersonal. Kalau interpersonal di sini lebih kepada dialog ya, kepada orang lain. Di sini ada 2 faktor. Yang pertama itu komunikator, yang keduanya komunikan. Bagaimana cara komunikasi kita dengan orang lain, bagaimana komunikasi kita dengan komunikan yang baik, ada feedbacknya. Salah satunya bagaimana cara kita menerimanya serta menyatukan persepsinya. Kemudian ada juga komunikasi intrapersonal. Kalau intrapersonal ini lebih kepada bagaimana cara kita untuk berbicara dengan diri sendiri. Artinya kalau di psikologi itu ada yang namanya istilah me time ataupun waktu untuk dirinya sendiri. Di sini fungsinya itu untuk meningkatkan kreativitas, terus juga ada berdamai dengan diri sendiri, memaafkan orang lain. Nah, itu juga me time ataupun komunikasi intrapersonal. Di sini juga bagaimana cara kita biar mengetahui apa yang ada dalam diri kita.